itu minumannya Keraton dari khas Sri Sultan HBK 8. Minuman ini ditujukan untuk menyamakan Sultan dengan gubernur di Belanda. Gubernur di Belanda minum alkohol beneran, kalau Sultan enggak minum alkohol karena minum halal, bikin namanya Bir Jowo. Nah itulah Sultan di masa itu Sultan HBK 8 1921 sampai 1939. Beliau menciptakan minuman namanya Bir Jowo untuk menyamakan derajat bahwa Jogja juga punya bir namanya Bir Jowo. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Kita pengen jalan-jalan lagi teman-teman. Kali ini tujuan kita adalah Teras Malioboro Ketandan. Malam ini kita akan menuju festival kuliner yaitu Kangen Dolan Teras Malioboro 2026. Nah, Kangen Dolan Teras Malioboro yang ketiga di tahun 2026 ini adalah festival kuliner kerjasama antara Teras Malioboro dengan Pasar Kangen Jogja, di mana di acara ini kita bisa bernostalgia menikmati jajanan jadul dan produk UMKM khas Jogja di kawasan Ketandan Malioboro dari tanggal 27 Mei hingga tanggal 1 Juni 2026. Nah, apa saja yang ada di acara ini teman-teman? Yang pertama ada jajanan tempo dulu, di mana di sini tersedia banyak kuliner tradisional, angkringan hingga makanan langka yang bikin kangen tentunya. Kemudian di sini juga terdapat pertunjukan budaya, antara lain ada pentas musik akustik, hiburan seni budaya di MP Theater Teras Malioboro Ketandan. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana festival Pasar Kangen Teras Malioboro kali ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Pasar Kangen Teras Malioboro, Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Teras Malioboro Ketandan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di event Kangen Dolan yang ketiga ini selain terdapat stand-stand kuliner unik dan jadul, di sini juga terdapat lapak-lapak barang-barang antik dan jadul. Dan lokasinya ada di lorong depan Teras Malioboro Ketandan ya. Saat ini kita sudah berada di arena kuliner Pasar Kangen Teras Malioboro. Nah, seperti inilah suasananya teman-teman, ramai sekali malam ini ya. Nah, untuk lokasi stand kuliner yang pertama ada di sebelah kanan kita atau di sebelah barat air mancur. Kemudian yang kedua ada di sepanjang jalan menuju pintu utara Teras Malioboro Ketandan. Kemudian di depan spot lesehan Teras Malioboro Ketandan dan di sepanjang jalan pintu timur Teras Malioboro Ketandan. Nah, salah satu yang menarik di acara Pasar Kangen Teras Malioboro kali ini terdapat kuliner peranakan Tionghoa. Nah, kuliner peranakan Tionghoa ini adalah kuliner hasil perpaduan antara cita rasa tradisi memasak Tionghoa dengan bahan-bahan dan rempah lokal Nusantara, terutama Melayu dan Jawa. Nah, perpaduan ini menciptakan makanan yang kaya rempah yang otentik ya, dan kerap juga dikenal dengan masakan nyonya. Nah, beberapa kuliner peranakan Tionghoa antara lain di sini ada siomay dan batagor ya. Kemudian juga ada nasi bakmoy dan lontong cap gome. Bir Jowo itu minumannya Keraton dari khas Sri Sultan HBK 8. Minuman ini ditujukan untuk menyamakan Sultan dengan gubernur di Belanda. Gubernur di Belanda minum alkohol beneran, kalau Sultan enggak minum alkohol karena minum halal, bikin namanya Bir Jowo. Nah itulah Sultan di masa itu Sultan HBK 8 1921 sampai 1939. Beliau menciptakan minuman namanya Bir Jowo untuk menyamakan derajat bahwa Jogja juga punya bir namanya Bir Jowo. Itu jahe kapulaga sedang ditengah kayu manis, serai, pandan, jeruk nipis dan gula batu, tambah es. Itu. Lalu kalau untuk proses pembuatan dari Bir Jowo ini membutuhkan waktu berapa lama Bapak? Nah, proses pembuatan Bir Jowo aslinya dan berpetok itu memakai waktu 25 menit. Kalau kita udah bikin instan, kita hanya waktu sekitar 5 sampai 10 menit, nggak nyampe 5 menit. Udah shake, udah dapat buihnya, udah dapat siap disajikan. Jadi kita bikin minuman instan. Tidak perlu nunggu untuk minum bir yang halal
Silahkan dinikmati. Harga per porsinya kami di Pasar Kangen Rp13.000. Kalau di kafe-kafe yang biasa kami supply itu untuk bahan bakunya sekitar Rp35.000. Bir itu adalah minuman yang sangat mewah di tahun 2019-2021. Sangat mewah. Apalagi ada es batu, itu sangat mewah sekali. Waktu itu keraton harus punya. Ya, mau nggak mau harus gitu. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Andianto. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga semakin laris bir Jawa di Pasar Kangen 2020 ini Bapak ya. Ya, selamat sore. Selamat malam. Malam. Nah selanjutnya ini ada es pisang ijo yang merupakan kudapan tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan ya. Nah kemudian di sebelahnya ini ada celorot dan geblek ya. Maaf, dengan Ibu siapa? Putri Welase Kalau geblek dan celorot itu makanan dari mana asalnya Ibu? dari Kulon Progo sama Purworejo. Yang Purworejo itu celorot, yang dari Kulon Progo geblek. Kalau untuk celorot sendiri terbuat dari bahan makanan apa saja Ibu? Celorot itu terbuat dari tepung beras sama gula Jawa. Kalau yang geblek terbuat dari singkong. Lalu kalau untuk keunikan atau rasanya dari celorot sendiri ini rasanya bagaimana Ibu? Rasanya kalau celorot itu agak manis, kalau geblek itu rasanya gurih. Untuk satu porsinya atau satu bijinya berapa Ibu? Ini satu ikatnya 25, kalau satu bijinya harganya 2.500. Ya, saya beli ini aja Ibu, 4 aja. Oh ya, harganya 10.000 kalau Oh iya, iya. Lalu kalau untuk antusias pembeli yang membeli di tempat Ibu di hari ketiga tanggal 30 Mei 2026 ini bagaimana antusiasnya Ibu? Ini tadi bawanya banyak tapi sekarang udah mau habis. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, Semoga semakin laris. Ya. Amin, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Selamat malam. Iya. Ya, saya beli aja. Nah kemudian di sini ada kuliner tahu berontak ya. Jadi tahu berontak adalah variasi gorengan tahu isi yang memiliki isian sayuran sangat padat hingga meluber atau seolah memberontak keluar dari kulit tahu. Nah teman-teman, ini adalah suasana di pintu utara dari teras Malioboro Ketandan ya. Di depan kita ini ada sate kiri ya. Nah sate kiri ini adalah kuliner tradisional khas Jawa Tengah, khususnya Solo dan Yogyakarta yang menggunakan bahan-bahan sederhana dan terjangkau. Nah beberapa bahan yang digunakan untuk daerah Solo biasanya menggunakan tempe gembus sebagai bahan bakunya ya. Kemudian untuk di Jogja biasanya menggunakan jeruan sapi seperti paru, usus, lemak atau gaje sapi. Nah kemudian di sebelahnya ini ada tempe mendoan, gorengan tradisional khas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selamat malam Mas. Malam, Maaf, dengan Mas siapa? Irfan, Tempat Masnya berjualan apa aja? es kuwut Bali. Asalnya dari Bali ya? Esnya dari Bali, tapi orangnya bukan dari Bali. Lalu kalau untuk es kuwut Bali ini terdiri dari bahan makanan apa aja? Ini ada timun, sirup, biji selasi, terus melon, terus jeruk nipis. Lalu kalau untuk harga per porsinya berapa? Satu cupnya itu 10.000 kita jualnya. Nah, bagaimana antusias pembeli yang mengunjungi atau membeli es kuwut Bali di tempat Masnya? Iya, banyak, lumayan karena ini termasuknya malam minggu, banyak orang-orang liburan juga. Terus pengunjung juga banyak. Sudah terjual berapa porsi tadi Mas? Kurang lebih 200-an cup. Wow, Masya Allah, laris juga ya. Ya. Oke, makasih banyak Mas atas waktunya. Nah kuliner berikutnya ini ada wedang kembang tahu, adalah minuman tradisional hangat yang terdiri dari kembang tahu
yaitu sari kedelai bertekstur lembut seperti puding yang disiram dengan kuah jahe manis. Nah, untuk asal usulnya kuliner ini berasal dari Tiongkok dan dikenal dengan nama duhua atau tahu hue. Nah, berikutnya ada pecel bakmi ya. Nah, pecel sendiri merupakan kuliner tradisional khas Jawa yang terdiri dari aneka sayuran rebus yang disiram sambal kacang pedas manis. Hidangan ini telah diakui secara internasional dan masuk dalam daftar salah satu salad terenak di dunia. Nah, berikutnya ini ada sagon ya. Jadi kue kering tradisional khas Nusantara yang terbuat dari campuran kelapa parut, tepung, dan gula. Nah, jajanan berikutnya ini ada es jepit, yaitu jajanan es serut tradisional yang dibentuk dengan cara dijepit menggunakan alat khusus. Biasanya berupa 2 bilah bambu atau batok kelapa sehingga es menjadi padat dan berbentuk lonjong ataupun bulat. Amsyah, terima kasih. Terima kasih. Silakan Kak di video Kak. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Mau dengan Bapak siapa? Bapak Surono, Cak Surono kalau orang bilang. Cak Surono ya? Ya, Tempat Cak Surono berjualan apa aja? saya jualannya sate bekicot sama rica-rica bekicot biasanya. Lalu kalau untuk sate bekicot dan rica-rica bekicot ini biasanya membutuhkan waktu proses memasaknya itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau yang langsung kayak gini, biasanya cuma 5 menitan Kak. Oke. Tapi basicnya udah dimasak dulu. Kalau dia harus dibacem dulu dari rumah, baru ditusuk, baru nanti dibakar. Kalau untuk dari dia hidup, dia membutuhkan proses 2 jaman. 2 jam dari dia masih hidup, kemudian baru dibersihkan dulu dari cangkangnya, dibersihin sama kotorannya. Setelah itu baru dia nanti sterilkan dari lendirnya dulu. Nah, itu membutuhkan 2 jaman, waktu 2 jam gitu. Sate bekicot dan rica-rica bekicot ini dari mana asalnya? Makanan khas kota Kediri, dari sekitar Jawa Timur, dari mulai Madiun sampai ke Banyuwangi, ini makanan khasnya. Di sepanjang jalan banyak yang jual. Kalau di Jogja mungkin kurang familiar Kak. Saya beli yang 1 porsi untuk sate bekicot aja yang Oke, besar ya. siap, saya buat Kak. Ya, silakan. Oke. Kalau yang ini sate bekicot ya Bapak ya? Oke, sate bekicot yang ini. Yang ini rica-rica. Yang rica-rica di sini Kak. Ini baru kita untuk stok juga. Untuk di hari ini, di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 sudah terjual berapa porsi Bapak? Kurang lebih kita sudah hampir 7 kiloan. Masya Allah. Ya sekitar 200-an lah Kak biasanya. Lalu kalau untuk di Pasar Kangen sendiri tempat Bapak menjual atau dari jam berapa? Biasanya saya jualan dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Tapi biasanya jam 8, jam 9 sudah habis. Alhamdulillah jadinya ya, berkah barokah lagi ya. Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Oke, selamat malam. Sehat-sehat semua. Amin, amin. Terima kasih. Nah, kuliner berikutnya ini ada mie pentil, yaitu kuliner tradisional legendaris asal Kecamatan Pundong, Bantul, Yogyakarta. Nah, berbeda dengan mie pada umumnya, mie ini terbuat dari tepung tapioka atau padi singkong, sehingga memberikan tekstur yang sangat kenyal dan bentuk yang memanjang layaknya pentil atau katuban. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada cucur jadul dan apem beras.
Mas, ya. Kalau untuk cucur jadul ini terbuat dari bahan makanan apa aja? Tepung beras Kak. Iya, tepung beras, gula, vanili sama santan. Ikan dari cucur jadul ini apa? Keunikannya apa? Ini kan sekarang ini kan di tahun sekarang ini udah hampir nggak ada ya, jarang banget ditemuin gitu. Kalau rasanya kan ada beberapa varian rasa, ada 3 rasa, pandan, doger sama gula aren. Tempat masnya berjualan apa aja? Kita ada cucur sama apem beras. Lalu kalau untuk perbedaan dari apem beras dan cucur itu apa aja, Mas? Komposisi ya Kak. Ya. Kalau basic sama tepung beras, tapi komposisinya beda, sama cara masak yang beda. Dipanggang sama digoreng. Kalau yang cucur, apa itu tadi, Mas? Yang apem? Apem itu dipanggang. Dan dia ada serutan kelapa di dalamnya. Lalu untuk komposisi bahannya, kalau untuk apem itu apa aja? Apem itu tepung beras, telur, sama serutan kelapa, kambir. Iya. Nanti itu lebih ke manis gurih kalau dia. Beda sama cucur. Cucur kan ada beberapa rasa. Nah teman-teman, berikutnya ini ada limun, yaitu minuman jadul, minuman manis berkarbonasi atau bersoda ya. Nah kemudian di sebelahnya ini ada kopi ataupun teh tarik ya. Nah teman-teman, berikutnya adalah angkringan, warung makan tradisional kaki lima yang populer di Yogyakarta maupun Solo dengan menu khasnya nasi kucing. Nah berikutnya ini ada gulali, yaitu panganan manis tradisional Indonesia yang berbahan dasar gula pasir atau gula Jawa yang dicairkan kemudian dimasak hingga kental. Nah teman-teman, kuliner berikutnya ini adalah kerak telur. Jadi kerak telur ini adalah makanan tradisional khas Betawi atau Jakarta yang berupa panganan gurih sejenis omelet terbuat dari campuran beras ketan putih dan telur. Kuliner legendaris ini memiliki cita rasa yang memadukan rasa asin, manis, dan gurih ya. Nah salah satu keunikan proses memasaknya antara lain dimasak tanpa minyak goreng, kemudian bahan bakarnya masih arang, dan wajan yang dibalik ya. Nah berikutnya ini ada kue leker, yaitu jajanan tradisional khas Indonesia berbentuk krep tipis yang memiliki tekstur sangat renyah dan garing. Nah kemudian di sebelahnya ini ada es coklat, jadi minuman dingin berbahan dasar olahan kakao yang dicampur dengan susu, gula, dan es batu. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita di area MP Theater Teras Malioboro Ketandan, di sini juga ada pementasan
cerita rakyat Jawa ya, dengan judul Ande-Ande Lumut. Menaikkan kecantikan 30 juta ngaku itu kuning 3000. Beli di sana ada. Enggak ada, sebenarnya itu enggak jual kacamata. Berapa? Nah, kuliner selanjutnya ini adalah jajanan pasar tradisional khas Jawa berbahan dasar adonan tepung beras, santan, dan kelapa parut. Bercita rasa gurih dan asin, kue ini biasanya dimasak menggunakan cetakan khusus di atas bara api, lalu disajikan dalam keadaan hangat. Kue ini bernama kue gandos. Nah, jajanan ini sangat populer di berbagai wilayah. Di daerah Sunda dikenal dengan nama bandros, di Jakarta disebut kue pancong, kemudian orang Surabaya menyebutnya dengan rangin. Nah, mengenai asal usulnya, gandos berasal dari wilayah Jawa, sangat populer di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke area sisi timur dari teras Malioboro Ketandan. Nah di area ini juga terdapat beberapa kuliner yang cukup menarik teman-teman ya. Nah lokasinya ada di depan kita ya. Jadi untuk kuliner yang paling barat ini ada jajanan pasar. Nah di sini ada getuk, tiwul, gatot, cenil, klepon, lopes, kemudian celorot, dan berbagai jajanan pasar lainnya. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan jajanan di sini terlihat cukup lengkap dan bervariasi ya. Saat ini beberapa jajanan masih bisa kita dapatkan di pasar-pasar tradisional, namun beberapa di antaranya memang sudah jarang didapatkan ya. Nah kemudian bergeser di sebelah timurnya ini ada tahu pong. Nah tahu pong ini adalah makanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang kulit luarnya kering dan renyah, namun bagian dalamnya kosong atau berongga atau kopong. Nah selanjutnya di sebelah selatan dari tahu pong ini ada es legen. Nah legen ini adalah minuman tradisional khas Jawa, terutama di daerah Tuban, Lamongan, dan Gresik, yang terbuat dari sadapan getah bunga nira, pohon siwalan atau pohon lontar. Minuman ini banyak disukai karena rasanya yang manis alami, menyegarkan, dan sering disajikan saat dingin. Nah kemudian di sebelah timur dari tahu pong ini ada kuliner minuman, yaitu kuliner es selendang mayang. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Mau dengan Bapak siapa? Pak Heri.
Lalu di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ini tempat Bapak berjualan apa, Bapak? Es selendang mayang khas Betawi. Lalu kalau untuk komposisi dari es selendang mayang ini bahan makanan apa saja, Bapak? Yang jelas ada santan kelapa, kemudian untuk selendangnya itu tepung hungkwe, sagu aren, sama sedikit tapioka ya. Tapioka sedikit sebagai pengenyal aja. Tapi yang khasnya itu sagu arennya. Kalau untuk di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ini antusias yang membeli es selendang mayang di tempat Bapak bagaimana? Alhamdulillah rame, Mbak, karena ada yang pengunjung yang penasaran, ada juga yang memang sudah pernah menikmati selendang mayang, cuma sudah susah didapat katanya. Ada beberapa wisatawan yang memang dari Jakarta, ada selendang mayang malah di Jogja ketemunya katanya gitu. Ya, makasih banyak Bapak. Selamat malam. Ya. Ini Bapak ya. Oke. Nah, selanjutnya di sebelah timur dari es selendang mayang ini ada jatah tempe Kaliurang ya. Nah, jatah tempe sendiri adalah kuliner tradisional khas Yogyakarta, khususnya daerah Kaliurang, yang memadukan dua komponen yang berbeda, yaitu jatah olahan ketan yang gurih bertekstur lembut dan tempe bacem atau tahu bacem bercita rasa manis legit. Nah, kemudian di sebelah timur dari kuliner jatah tempe Kaliurang ini ada kuliner kue jaring laba-laba, yaitu jajanan kaki lima jadul yang populer di Indonesia. Dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai jaring laba-laba yang tipis, kering, dan renyah. Mau dengan Mas siapa? Rizal. Sebagai salah satu penjual UMKM yang berjualan di Teras Malioboro Pasar Kangen 2026 ini ya Mas ya? Iya, baik. Tempat Masnya berjualan apa aja? Ini ada macam-macam jenang. Salah satunya ada sumsum gurih, ada jerang gerendul, ada ketan hitam, ini ada jenang angkrang dari ketan, ini jenang kluwon dari singkong, ini ada gerendul ubi ungu, ini ada sumsum pandan, ini ada sumsum gula jawa, sama yang ini ada mutiara. Oh iya, ada juga gempol dari beras. Apa ini Mas? Ya, yang ini apa? Yang ini gula. Lalu kalau untuk harga per porsinya berapa Mas? Kita ada 3 macam. Yang pertama ada 10.000 itu bisa campur 3 macam. Yang kedua itu ada porsi 15.000 itu bisa 5 macam. Terus ada porsi 20.000 itu bisa semuanya bebas. Kalau untuk di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ini yang paling best seller atau paling banyak dibeli sama pengunjung atau wisatawan itu yang varian rasa jenang apa? Sumsum yang ini, sumsum yang gurih sama ketan hitam gitu. Yang banyak sama yang ini juga. Ya, makasih banyak Mas Ya, atas terima kasih waktunya. kembali, ya. Ya, makasih. Selamat malam. Monggo, mari. Monggo, macam apa? Sama coklat. 1, 2, 3 nih. Ini apa teman? Itu ketan hitam. Santannya mau campur bisa? Santannya mau dicampur atau dicampur aja? Nah teman-teman, selanjutnya kuliner berikutnya adalah lempeng juru, yaitu camilan tradisional legendaris khas Yogyakarta yang terbuat dari kerupuk singkong atau lempeng yang disiram atau dicocol dengan gula jawa cair atau juruk. Nah kemudian di bagian paling timur atau paling ujung ini ada sate kronyos sundel bolong.
dengan Mbak siapa? Pasti. Sebagai salah satu penjual UMKM yang berjualan di Teras Malioboro Pasar kami ya Mbak ya? Iya. Tempat Mbaknya berjualan apa aja Mbak? Ini ada sate kronyos, daging ayam, daging sapi, sama lontong. Udah? Lalu kalau untuk sate kronyos sendiri ini biasanya terdiri dari bahan apa aja selain daging sapi atau bagian sapi yang apa? Ya pinggirannya daging sapi Kak. Pinggirannya daging sapi, ya. Jadi lemaknya sapi. Kalau untuk harga per porsinya berapa Mbak? Satu porsi 15.000 saja. Pakai lontong tambah 5.000. Kalau untuk sate kronyos yang daging sapi ini satu porsinya mendapatkan berapa tusuk sate Mbak? Daging sapi satu porsinya isinya 3, koyornya juga 3, daging ayamnya juga 3 satu porsinya, 3 tusuk Kak. Kalau untuk di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ini sudah terjual berapa porsi sate Mbak? Hari kemarin mungkin kurang lebihnya ada 500-an porsi lebih Kak. Masya Allah, laris berkah barokah ya Mbak ya. Terima kasih kembali ya. Selamat malam Mbak. Malam Kakak. Ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di Teras Malioboro Ketandan pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.